Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B Pancasila akan mempresentasikan tentang musyawarah mufakat yang beranggotakan yang pertama Malik Fajar Nugraha dengan NIM L200 2012, yang kedua Muhammad Firosandi L200 2015, yang ketiga Reva Arya Pradipta atau saya sendiri dengan NIM L200 2038, yang keempat Syarifuddin Zahri dengan NIM L200 2051, dan yang terakhir Nandame Trisabella yang dengan NIM L200 2052. Yang pertama pengertian. Pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawarah yang memiliki arti berunding dan mengajukan suatu hal. Jadi arti musyawarah itu sendiri adalah suatu cara yang dilakukan bersama-sama dengan sikap yang rendah hati untuk memecahkan permasalahan atau suatu persoalan guna mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian masalah yang menyangkut urusan keduniawian tersebut. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama atau musyawarah. Jadi pengertian musyawarah mufakat adalah suatu proses yang membahas suatu problematika secara bersama-sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Tujuan yang pertama, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya kelebihan. Kelebihan yang pertama, suatu keputusan bernilai sempurna sebagai aspirasi. Yang kedua, karena sifatnya adil dan akomodatif, mekanisme musyawarah mufakat meminimalisir resiko perpecahan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan dalam musyawarah harus dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan, atau bukan persaingan atau kompetisi. Lalu prinsip musyawarah mufakat. Yang pertama, setiap orang diberi hak dan kebebasan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta dalam musyawarah harus disertai dengan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, pendapat harus disampaikan dengan niat yang baik untuk memenuhi kepentingan bersama. Lalu yang keempat, penyampaian pendapat juga harus dilakukan dengan sopan dan penuh kerendahan hati. Lalu yang terakhir, nomor 5, dalam musyawarah lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan dari pendapat yang ada, sehingga akan mudah mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya contoh proses voting pemungutan suara. Di sini saya Syarifuddin Zahri akan menjelaskan tentang contoh proses voting atau pemungutan suara. Yang pertama yaitu mengacungkan tangan, yang kedua berdiri dari tempat duduk, yang ketiga berpindah tempat sesuai dengan pilihan, yang keempat menuliskan pilihan di atas kertas kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan saya jelaskan. Pada dasarnya, musyawarah dilakukan untuk mendapatkan keputusan bersama yang memiliki manfaat terbaik bagi seluruh masyarakat. Mekanisme pengambilan keputusan baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara terbanyak adalah semata-mata guna menghargai perbedaan pendapat dari masing-masing peserta musyawarah untuk mendapatkan keputusan terbaik. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok kami tentang musyawarah mufakat. Apabila ada salah kata atau kesalahan teknis lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.